ibu-ibu nggak ngantri ke bagian pendaftaran sih? Betul Ibu, sekarang di Rumah Sakit Melania, jika mau berobat ke poli harus menggunakan aplikasi Mobile JKN. MJKN itu apa? Mobile JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang dirancang untuk mempermudah peserta JKN dalam mengakses layanan BPJS. Nah, di aplikasi Mobile JKN, Ibu juga bisa daftar ke poli. Begini caranya. Sobat Pamela, pastikan aplikasi Mobile JKN sudah terinstall di ponsel Anda dan sudah terdaftar sebagai user dan memiliki surat rujukan. Di menu utama, klik pendaftaran pelayanan antrian. Kemudian, klik vaskes rujukan tingkat lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sobat Pamela langsung ambil antrian. Kemudian ambil nomor antrian. Setelah itu, pilih tanggal kunjungan. Kemudian pilih. Lalu pilih dokter dan daftar pelayanan. Nah, di sini Sobat Pamela sudah dapat mengetahui nomor antrian ke poli dan estimasi dilayani. Kemudian pada hari kunjungan, Sobat Pamela bisa langsung klik scan di pojok kanan, lalu scan di mesin anjungan dan ikuti arahan selanjutnya. Setelah berkas keluar dari mesin anjungan, silakan langsung ke bagian keperawatan untuk timbang tensi dan bertemu dengan dokter. This is Tunes Remix. Masih antre di loket BPJS. Udah 2025 loh, kamu masih belum tahu Mobile JKN? Mobile JKN itu aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang bikin urusan jadi gampang banget. Cek kepesertaan bisa, cek vaskes bisa, pindah vaskes tinggal klik. Ambil antrian online, hemat waktu. Semua layanan BPJS ada dalam genggamanmu. Yuk download Mobile JKN sekarang di Play Store atau App Store supaya hidup sehat makin mudah dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsat CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 9, tahun 2025. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, subkelompok 2. Pada kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan isu aktual. Nah, pada tema hari ini kami akan membahas terkait dengan penggunaan Mobile JKN mempermudah apa mempersulit. Langsung aja kita mulai. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dinja. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Mobile JKN mempermudah apa mempersulit. Kali ini aku nggak sendirian nih, udah ada Kang Fahmi dan Kang Awi. Apa kabar Kang Fahmi, Kang Awi? Alhamdulillah, baik Mbak. Makasih udah ngajak ngobrol nih. Semoga bisa berbagi pengalaman ya. Iya, saya juga baik, alhamdulillah. Senang bisa ikut ngobrol bareng. Alhamdulillah, kalau pada baik nih kabarnya ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan pertama buat Kang Fahmi. Biasanya apa sih Kang kendala yang sering muncul nih kalau pasien mau daftar berobat, mau daftar online lewat aplikasi Mobile JKN nih Kang? Oke, sebelum kita ngomongin kendala, kita bahas dulu nih dasarnya nih. Teman-teman mungkin udah pernah dengar nih tentang Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Nah, aturan ini sebenarnya jadi salah satu dasar penting buat jalannya program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi, nggak cuma ngatur soal layanan kesehatan secara umum, tapi juga nyentuh hal-hal teknis, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Contohnya, lewat aplikasi Mobile JKN, sering kita pakai buat daftar layanan di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi, bisa dibilang Propres ini adalah payung dasar yang bikin sistem JKN lebih modern dan praktis buat masyarakat. Kalau mau ngomongin kendalanya macam-macam sih. Yang pertama mungkin banyak pasien yang belum terbiasa ya. Namanya pasien gitu ya. Yang biasanya kita datang langsung ke rumah sakit, tiba-tiba harus daftar lewat handphone. Apalagi aplikasi kesehatan gitu. Terutama yang lansia, jadi literasi digitalnya masih rendah. Kedua mungkin dari segi jaringan internet, di beberapa wilayah kan masih pada lemot ya atau putus-putus gitu, jadi pendaftarannya kadang gagal kayak gitu.
Terus aplikasinya juga kadang error, suka minta update. Jadi pasien merasa ribet dan akhirnya malah datang sendiri ke rumah sakit itu langsung daftar manual gitu, Mbak. Jadi banyak banget ya PR ya. Dari yang apa tadi tuh? Yang pasien-pasien yang nggak terbiasa pakai HP, terutama yang lansia-lansia yang udah kakek nenek ya. Biasanya kalau mereka pakai sendiri tuh nggak ngerti. Biasanya mereka dibantuin sama cucu atau anaknya. Kalau cucu sama anak yang nggak ada, mereka bingung sendiri tuh. Terus kendala jaringan internet. Apalagi kalau di pelosok-pelosok tuh pasti susah lah ya. Pasti ujung-ujungnya bakal datang manual ke rumah sakit gitu. Nah, kalau dari sisi pasien nih, Kang Awi, gimana pengalamannya waktu coba daftar online pakai mobil JKN? Iya, makasih Mbak Dini ya. Kalau dari sisi masyarakat, saya waktu itu pernah coba. Jadi jujur agak bingung karena menunya lumayan banyak ya. Takutnya tuh salah pencet. Jadi pernah juga udah isi data, aplikasinya tuh malah nutup sendiri gitu, malah ngehang gitu. Akhirnya ya udah, daripada repot, takut salah isi data, ya udah. Akhirnya saya ke loket aja. Jadi walaupun antri, tapi tetap ngerasa tenang gitu. Udah terdaftar gitu kalau langsung. Oh, jadi emang kendalanya di aplikasinya yang emang agak ribet nih buat orang awam ya, terutama yang belum pernah pakai aplikasi online kayak gitu ya. Yang Mm-mm. biasanya berobat biasa ke rumah sakit tiba-tiba disuruh pakai aplikasi gitu pasti emang bingung ya. Kalau mau daftar mencet apa nih bingung. Nah, dari Kang kami sendiri nih, biasanya dari rumah sakit ngapain sih biar pasien bisa merasa lebih terbantu? Kalau misalkan dari pihak rumah sakit ya, sebenarnya ada beberapa cara sih. Misalnya kita dari pihak rumah sakit naruh petugas gitu khusus nih di loket buat bantuin pasien, buat bantuin pasien pakai aplikasi kayak helpdesk kayak gitu. Terus kita juga pasang poster, spanduk, sampai video-video singkat kayak gitulah di ruang tunggu. Jadi pasien bisa sambil belajar nih, bisa sambil belajar buat daftar buat ke poli selanjutnya untuk minggu depan atau untuk besok kayak gitu. Jujur, sebenarnya itu juga belum cukup sih, masih perlu banyak perbaikan lagi sih gitu, Mbak. Berarti emang butuh pendekatan lebih luas ya, baik yang pendekatan satu arah maupun dua arah. Nah, kalau dipikir-pikir nih, ini kan bagian dari smart governance ya. Pemerintah mau bikin layanan publik jadi lebih cepat, transparan, dan praktis lewat teknologi. Nah, menurut Kang Fahmi gimana tuh? Bener banget. Jadi pendaftaran online lewat mobile JKN itu contoh nyata dari smart governance nih. Jadi pemerintah pengen apa ya, kayak ngurangin birokrasi manual, bikin akses lebih gampang, tapi di lapangan tantangannya banyak. Nggak semua masyarakat siap berubah dan nggak semua ASN siap beradaptasi juga gitu. Berarti emang teori itu nggak semudah praktek di lapangannya kan berarti istilahnya mah. Nah, ngomong-ngomong soal ASN nih Kang, ada istilah smart ASN juga nih. Menurut Kang Fahmi hubungannya apa sama kasus yang kita bahas sekarang ini? Kalau menurut saya sih smart ASN itu kayak ASN yang sadar deh, sadar akan teknologi, melek melek sama teknologi gitu, mau belajar hal-hal baru dan bisa jadi fasilitator buat masyarakat. Jadi bukan cuma bisa ngelayani manual, tapi bisa juga ngajarin pasien cara pakai aplikasinya kayak gitu. Tantangannya juga emang beda-beda. Terus ini juga bisa jadi kesempatan buat kita sebagai ASN buat berkembang gitu sih. Ini sih Kang saya juga setuju banget. Eh, jadi smart governance itu kerangka besarnya, sementara smart ASN itu sumber daya manusianya ya Kang ya. Nah kalau dari sisi pasien nih Kang Awi, kalau Kang Awi sendiri itu lebih nyaman enggak kalau ada petugas yang bantuin atau malah nggak nyaman nih kalau ada petugas yang bantuin ini ngebantuin buat daftar segala macem atau pengennya sendiri atau gimana itu Kang? Kalau ada yang dampingin ya, kalau saya sih kayaknya ngerasa lebih nyaman ya, karena kalau
kalau isi sendiri terus ada error gitu, nanti ada yang bisa ngejelasin. Jadi saya berani coba isi lagi, berani kalau misalnya ada yang error saya bisa tanya-tanya lagi, biar jadi kita nggak usah takut sendiri gitu mau belajar aplikasinya. Kan memang udah ada posternya, udah ada video pendeknya, tapi kalau ada orang yang langsung petugas memberitahu bagaimana cara-caranya, kita jadi lebih ngerasa aman lah, nggak salah-salah input gitu. Jadi lebih mudah lah intinya kalau dari kita. Jadi emang ada petugas sih sebenarnya membantu banget ya Kang ya, bukan malah Betul. bikin nggak nyaman gitu ya. Mm-mm. Soalnya kita bisa nanya-nanya langsung. Mm-mm, Jadi betul. biar kita bisa belajar juga ke petugas saya. Terus nih, bukan berarti kalau ASN itu bukan cuma ngurus teknis ya, tapi juga ngajak masyarakat pelan melek digital. Nah, kalau menurut Kang Fahmi sendiri, apa yang perlu ditingkatkan ya Kang biar pendaftaran online ini makin lancar? Menurut saya ya, eh, mungkin ini kali ya Mbak. Yang pertama, aplikasinya harus lebih stabil, Ya, lebih gampang dipahami, lebih gampang dipakai di semua handphone gitu aja. Terus yang kedua mungkin sosialisasi ke masyarakatnya nih harus lebih sering, harus lebih masif lah kayak gitu. Harus lebih mudah dicernanya sama masyarakat gitu. Dengan materinya yang simpel aja, simpel gitu, yang mudah dicerna gitu aja. Terus mungkin kita sebagai ASN nih, sebagai ASN perlu juga nih dilatih biar siap mendampingi pasien-pasien, biar lebih mudah kalau misalkan mau berobat lah gitu aja sih. Emang ya kalau aplikasi-aplikasi dari pemerintah itu pasti sarannya nggak jauh-jauh dibuat sederhana biar mempermudah pakai apa masyarakat buat pakai ya. Pasti gak jauh-jauh dari itu. Nah, kalau dari Kang Awi sendiri nih, dari point of view masyarakat, apa harapan untuk layanan digital ini, Kang? ya harapan saya mungkin sederhana aja Mbak. Kayak misalnya aplikasinya lancar, terus gampang dipakainya, terus manfaatnya juga jelas, ada petugas yang bantuin, pasti dari masyarakat menerima dengan baik dan bisa belajar juga. Oke, jadi intinya emang pendaftaran lewat mobile JKN ini adalah bagian dari transformasi digital pemerintah menuju smart governance ya. Tapi biar sukses kita juga butuh dukungan dari smart ASN dan aplikasi yang lebih ramah pengguna. Kalau semua kompak, pemerintah, petugas, dan masyarakat pasti manfaatnya bakal kerasa banget buat kita semua. Betul Mbak. Eh, saya sama pas di rumah sakit gitu ya, siap mendukung perubahan deh gitu. Sebagai ASN juga, saya siap mendukung perubahan soal aplikasi ini gitu Mbak. Iya, kita juga masyarakat juga siap belajar. Yang penting ada yang bimbing kayak gitu. Ya, terima kasih banyak nih Kang Alwi, Kang Fahmi atas obrolannya, atas sharing-sharingnya tentang mobile JKN ini. Semoga banyak masyarakat yang tertarik ya buat daftar online pakai mobile, daftar berobat online pakai mobile JKN. Biar mereka tahu kalau daftar online itu sebenarnya nggak susah, dicoba dulu gitu. Nah, semoga bermanfaat ya buat kita semua dan buat teman-teman yang mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang isu aktual, tentang tentang penggunaan mobile JKN mempermudah apa mempersulit dari kelompok kami, kelompok 3 subkelompok 2. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.